Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanefi Kurnia. Saya dari Universitas Harapan Medan, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana optimalisasi digital marketing dengan media sosial. Sebelum masuk ke topik utama, saya akan menjelaskan sedikit tentang digital marketing. Apa itu digital marketing? Digital marketing ialah suatu bentuk usaha promosi suatu brand atau produk dengan media digital atau biasa kita sebut dengan internet. Tujuannya ialah untuk menarik calon konsumen secara cepat. Itu udah pasti tuh, secara cepat. Karena digital marketing ini dunia digital ya, dunia internet. Dunia internet itu cukup luas. Kenapa harus digital marketing? Nah, ada beberapa faktor yang menentukan kenapa kita harus menggunakan digital marketing. Yaitu salah satunya ialah kecepatan penyebaran. Kecepatan penyebaran digital marketing itu cukup cepat, bahkan sangat cepat. Dalam hitungan detik pun bisa sampai ke si calon customer yang kita tuju. Begitulah kira-kira saking cepatnya di digital marketing ini. Yang kedua, jangkauan luas. Nah, karena dunia digital ini cukup luas ya, luas banget bahkan. Kita bisa menjangkau market pasar kita itu lebih dari beberapa kilometer, bahkan lebih jauh lagi, sampai ke seluruh negara pun bisa kita jangkau. Yang ketiga, kemudahan evaluasi. Ya, kemudahan evaluasi. Karena di digital marketing ini ya, karena digital ya, jadi setiap apa yang kita lakukan itu ada rekapan datanya, dan rekapan data itu bisa menjadi evaluasi untuk kita dalam mengembangkan promosi kita ke depannya lagi, di kemudian hari nanti, membangun nama brand. Ya, digital marketing ini cukup mudah ya dalam membangun nama brand ya, karena dua faktor yang menentukan membangun nama brand ini bisa begitu cepat dikenal ya. Yang pertama, kecepatan penyebarannya. Yang kedua, jangkauan yang luas. Nah, tinggal bagaimana pandai-pandai kita dalam membuat si calon konsumen itu menarik, tertarik kepada kita. Oke. Jenis-jenis digital marketing. Jenis-jenis digital marketing ini ada beberapa contoh ya. Ada beberapa macam ya. Salah satunya itu website. Nah, website ini ya maksudnya ialah kita membuat suatu domain yang akan kita suatu situs ya. Suatu situs yang akan kita gunakan untuk mengisi seputar tentang produk kita, tentang promosi kita, menjelaskan tentang detail-detail dari produk kita yang akan kita pasarkan nanti. SEO atau SEM. SEO maksudnya itu Search Engine Optimize. Search Engine Optimize ini ialah semacam kata tagar ya. Tagar yang akan digunakan untuk mengoptimalisasi pencarian produk kita, pencarian promosi kita di digital marketing itu. SEM atau Search Engine Marketing ya. Itu sama seperti SEO, cuman bedanya di marketing ini, bedanya SEM ini, dia menggunakan fitur berbayar ya untuk menjangkau kata tagar yang lebih luas lagi. Dan ini sosial media yang akan kita bahas kali ini. Ya, kita tahu semua sosial media itu apa ya, media sosial ya. Hari ini siapa yang nggak punya media sosial? Ya, salah satu media sosial yang paling terkenal itu Facebook. Selain Facebook ada Instagram, ada Twitter, dan baru-baru ini ada namanya TikTok. Jadi kenapa nggak sekalian kita manfaatkan media sosial itu sebagai wadah untuk mengekspansi marketing kita. Email marketing, email marketing ini sebenarnya cukup jarang ya orang gunakan. Ada beberapa orang yang sering menggunakan email marketing itu, dia lebih ke menjual produk-produk digital ya, bukan produk fisik gitu, kayak jual e-book gitu. Nah, biasanya email marketing itu paling digunakan loh, bukan jual baju ya. Emang ada beberapa yang kayak gitu, cuman lebih seringnya orang menjual produk-produk digital di email marketing ini. Dan yang akan kita bahas kali ini sosial media. Sosial media yang kita gunakan adalah Facebook Ads Marketing. Penjelasan sedikit tentang Facebook Ads Marketing ya. Penjelasan apa? Facebook Ads
Facebook Ads ialah sebuah platform berbayar yang disediakan oleh Facebook untuk para advertise dalam mengiklankan postingan di sebuah akun. Kenapa harus Facebook? Karena di Facebook tersedia fitur yang cukup lengkap untuk para advertise ya, para pengiklan. Salah satunya ialah Facebook Advert Manager, yang mana advertise bisa menargetkan audiens berdasarkan demografi ya. Maksudnya, menargetkan audiens berdasarkan demografinya ialah kita bisa menargetkan si customer kita berdasarkan gendernya, berdasarkan apa yang ia sukai, berdasarkan apa yang biasanya ia lakukan di dunia digitalnya itu, di sosial medianya, apa yang biasa dia cari, apa yang biasa dia suka, komentar ya kan. Itu bisa kita targetkan. Karena Facebook ini dia bisa merekap data-data calon si customer untuk kebutuhan marketing kita. Oke, kelebihan Facebook. Kelebihan Facebook ya salah satu kemudahan penggunaannya. Kita tahu Facebook itu cukup mudah untuk digunakan, tinggal buat account, kalau nggak punya account tinggal buat ya kan, buat email, password, login, udah. Di situ ada penjelasan semua dari berandanya, itu kita bisa lihat ya scroll page ya kan, scroll page beranda kita ya kan, melihat apa yang bisa dilihat gitu, menambah teman. Itu cukup mudah, tinggal klik-klik aja sebenarnya. Scroll klik ya. Jangkauan audiens yang luas. Nah, Facebook memang jangkauan audiens yang luas ya. Kenapa dia luas? Karena yang salah satunya Facebook itu salah satu sosial media yang bisa dibilang cukup lama ya di dunia digital ini. Memang ada yang lebih lama lagi, tapi kalau biasanya orang marketer nih ya kan, Facebook itu udah yang lama sih. Oke. Dan juga pengguna Facebook itu cukup banyak di dunia ini, jadi audiensnya cukup luas ya. Jadi target customer kita itu cukup luas, bahkan di satu orang aja bisa menggunakan beberapa account ya, mempunyai beberapa account. Itu yang membuat si jangkauan audiens di Facebook itu luas lagi. Menciptakan brand awareness maksudnya kita menciptakan ini, membangun nama brand kita sendiri. Membangun nama brand kita sendiri deh. Itu lebih mudah di Facebook Ads ini, karena di Facebook Ads ini ada namanya satu opsional di periklanan kita untuk membangun brand awareness ini. Nah, lalu kita masuk ke tahap selanjutnya, strategi dalam melakukan Facebook Ads. Yang pertama, kita mulai dengan tujuan yang jelas. Kenapa kita harus memulai dengan tujuan yang jelas ya? Karena dalam kita melakukan sesuatu itu, kita harus memikirkan matang-matang. Kita ingin menjual apa? Kita harus pahami itu. Kita mau target ke siapa? Kita harus pahami apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita langkah ke depannya. Kenali target pasar Anda. Ya, itu udah pasti. Kita mau jual apa? Misalnya kita mau jual baju, ya kita kenali target pasar kita itu siapa. Baju itu kan ada baju pria, ada baju wanita. Baju pria ya kan nggak mungkin kita targetkan ke wanita. Memang bisa aja ya kan, mungkin dia untuk membelikan suaminya atau pasangannya ya kan. Tapi kan lebih spesifiknya kita harus betul-betul mengenali target pasar kita dengan apa produk yang akan kita iklankan. Buatlah konten yang menarik. Contoh buat konten menarik ini ya, misalnya kita membuat ya dalam bentuk gambar atau video ya, yang buat seorang itu menjadi menarik dengan iklan kita. Karena dengan konten yang menarik, maka customer akan lebih cepat datang. Buat jadwal posting konten. Nah, ya kita bukan sekedar iklan aja, tapi kita jadwalkan. Di Facebook ini bisa kita jadwalkan postingan kita sebagai otomatis gitu ya. Jadi dari jam sekian sampai jam sekian, ada file yang akan terupload dengan sendirinya, itu bisa. Aktif menjalin komunikasi dengan audiens ya, itu udah pasti ya, karena sebagai bentuk pendekatan kita
dan membuat si customer itu yakin bahwasanya, yakin dan percaya bisa kita dia bisa percaya ke kita bahwa dia akan membeli barang kita. Sesuaikan budget yang optimal ya. Facebook ini bisa dibilang memboroskan iklan kita bisa, memboncos iklan kita bisa, dan juga bisa menghemat biaya promosi kita juga bisa. Nah, itu dia. Jadi tergantung kita bagaimana mengoptimalkannya. Di sini nanti akan saya kasih tahu ya bagaimana cara mengoptimalkannya. Oke. Dasar pembuatan Facebook. Yang pertama itu kita harus pilih objektivitas kita. Sebelum kita masuk campaign itu ada namanya objektivitas, kalau nggak salah ada berapa itu ya, 12 apa 13 gitu. Itulah yang untuk pilihan objektivitas kita dalam membuat si campaign. Lalu ada di campaign, masuk campaign, setelah buat campaign kita buat ad set. Nah, di ad set nih lah kita yang paling penting ya, penting untuk mensetel si target kita, target pasar kita, budget kita, penempatan kita, optimalisasi kita. Nah, terus ini kita biaya kita, biaya untuk iklan itu bisa diatur semuanya di ad set ini. Lalu kita masuk ke ads atau iklan kita. Ya, itulah kita masukkan ke ini kita media promosi kita, apa yang kita promosikan, apa yang kita iklankan. Nah, itulah masuk di bagian ads. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dan saya akan juga mengajarkan sedikit bagaimana cara menggunakan si Facebook Ads. Oke, yang pertama kita masuk ke Chrome browser kita, lalu kita ketikkan ini namanya business.facebook.com, kita enter. Nah, beginilah tampilan awalnya. Ini karena dulu saya pernah menjual baju perempuan ya di Facebook ya. Nah, lalu kita masuk ke bagian semua fitur. Nah, kita masuk ke bagian ini, pengelola iklan. Memang banyak di sini ya hal-hal yang akan kita lakukannya. Tapi kita lebih untuk spesifiknya bisa detail lagi kita di bagian pengelola iklan. Nah, ini dia. Inilah halaman awal dari bentuk Facebook Ads tersebut. Di sini kita bisa men-setting semua, mengatur semuanya. Apa yang akan kita lakukan, apa yang kita iklankan, dan apa goal kita untuk iklan tersebut. Di sini, ini dia yang tadi saya bilang ya. Untuk jadwalkan postingan konten. Nah, di sini bisa kita lakukan untuk jadwalkan iklan kita ya. Nah, iklan kita itu bisa kita atur di sini, di kelola buat. Nah, ini dia. Untuk aktifkan iklan atau kita mau buat aturan baru juga bisa di sini ya kan. Aturan khusus lah ya. Nah, di sini nama aturannya apa, untuk diterapkan ke apa ya kan. Jamnya, ini dia. Mau jam berapa. Terus nah, itulah. Kita masuk ke sini. Nah, di sini ini dia. Lalu kita untuk membuat iklannya itu bisa di bagian sini. Kita klik buat. Nah, ini dia. Nah, ini tujuan kampanyenya. Tujuan campaign kita itu buat apa? Buat awareness, untuk pengenalan iklan kita ya kan, untuk pengenalan brand, lalu lintas atau traffic, interaksi, prospek, promosi aplikasi, penjualan, atau bisa untuk detailnya dari sini dia. Nah, ini dia. Untuk kita mau tujuan iklan kita itu apa? Kita misal ingin membangun nama brand atau brand awareness. Nah, di sini dia. Kesadaran merek atau jangkauan. Di sini kita bisa setting semuanya. Apa yang akan kita lakukan. Dan si Facebook itu juga bisa menentukan bahwasanya kita itu cuma ingin mencari nama brand. Nah, jadi Facebook nggak bakal mengusik-ngusik hal-hal yang lain selain dari brand awareness kita, karena tujuan kita udah jelas untuk menentukan ini. Dan ini biasanya ya di Facebook ini, karena ini platform berbayar ya, di sini iklannya itu paling murah di antara yang lain, ini paling murah dia. Lalu pertimbangan, lalu lintas kunjungan, auto traffic. Nah, maksudnya itu ialah kita
ingin orang mengenal detail tentang produk kita, tapi kita bukan ingin mencari penjualan. Contohnya gini, begitu iklan itu udah dipajang di Facebook, nah itu kan muncul iklan, lalu si customer itu mengeklik iklan kita dan masuk ke halaman website kita. Nah, di halaman website itu kita menjelaskan tentang detail-detail dari produk kita. Nah, ya udah, jadi si Facebook itu tugasnya cuma sampai di situ, mencari orang yang cuma ingin melihat isi produk kita itu apa. Interaksi. Nah, interaksi ini maksudnya ialah mendapatkan lebih banyak suka halaman ya. Ini biasanya untuk apa ya? Mencari like, mencari followers juga bisa, mencari followers untuk sebuah halaman Facebook kita. Nah, mencari like postingan, mencari komen juga bisa komen sebanyak mungkin bisa. Di sini dia. Lalu pemasangan aplikasi ya, ini bagi orang yang software engineer ya, yang membuat aplikasi lah. Penayangan video, ini semacam dia menampilkan video-video aja gitu, iklan dalam bentuk video. Kalau misal di contoh dunia nyata itu ya seperti Videotron kita bilang. Pembuatan prospek, ya ini maksudnya pembuatan prospek ini kita mengumpulin data-data yang seperti Google Form gitu, Google Form yang mengumpulin data yang akan kita gunakan nanti untuk menjadi evaluasi kita dalam media promosi kita. Pesan, maksudnya ya kita ini dia menampilkan iklan kita, dia iklannya itu langsung mengeklik ke pesan tanpa ada hal-hal yang lain akan dilakukan ya. Dia tidak mengunjungi bahwasanya dia ke website ini, enggak, dia langsung ke pesan, ke Messenger atau ke WhatsApp. Nah, dan ini biasanya menengah ya, biaya untuk iklan itu menengah, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Nah, lalu kita masuk konversi maksudnya ya kita mencari penjualan, betul-betul jualan. Nah, jadi si Facebook itu mencari orang, mencari pengguna yang ingin betul-betul membeli, dan ingin membutuhkan suatu produk tersebut. Disinilah dia dikonversi. Konversi ini ya, ini iklan yang paling kompleks sejauh yang saya gunakan ya. Iklan yang paling kompleks itu dikonversi, karena kita bisa menentukan biaya kita untuk evaluasi kita bisa menentukan biaya per hasilnya, jumlah yang kita belanjakan, jangkauannya berapa. Itu bisa kita tentukan. Kita bisa men-setting ada namanya settingan untuk si target customer kita. Bahkan enaknya di konversi ini ada menyediakan fitur yang namanya itu pixel, Facebook pixel. Pixel itu ialah semacam kode yang gunanya itu merekap data-data customer. Nah, data-data. Jadi setiap iklan kita itu ya muncul di HP si customer. Begitu muncul itu udah masuk ke dalam rekapan pixel dan orang tuh tertarik. Nah, di rekapan pixel. Begitu dia ngeklik, masuk lagi ke bagian pixel tadi. Nah, sampai dia akhirnya ngeklik ke WhatsApp kita. Masuk ke WhatsApp kita atau ke pesan kita. Itu di pixel tuh direkam data si customer, aktivitas customer untuk website kita itu direkamnya. Yang rekaman pixel tuh bisa kita gunakan nanti di kemudian hari untuk menjangkau si customer itu kembali. Nah, itulah untuk menjangkau customer itu kembali ada namanya istilahnya custom audience. Custom audience atau look like audience ya. Penjualan katalog. Penjualan katalog ini biasanya dilakukan oleh brand-brand besar ya, yang punya katalog brand yang banyak gitu, punya produk yang banyak seperti Shopee lah gitu, kita bilang Shopee, Tokopedia, Blibli ya gitu. Kan penjualan itu kan biasa kan ada, setiap kita geser gitu ya kan, scroll gitu, geser sekali ke kanan gitu, lain linknya, geser lagi lain lagi, padahal di iklannya itu sama. Nah, gitulah kira-kira. Jadi karena kita mau, tujuan kita ingin mencari optimalkan ya, kita mau mencari penjualan kita ya harus berkonversi. Nah, tapi ingat, di antara ini semua iklan konversi itu paling mahal. Jika kita tidak bisa men-setting ya, ini mahal. Bahkan bisa dikuras biaya
ini kita ya, budget kita bisa dikuras sampai habis nih kalau kita nggak bisa mengoptimalisasikannya. Lalu kita klik lanjutkan penjualan, nah, betul kan, kita mencari penjualan, prospek, kita mencari penjualan apa. Nah, lalu di sini kita beri nama kita penjualan. Nah, oke. Masuk ke bagian penjualan. Nah, inilah tampilan yang akan kita gunakan nanti ya kan. Kategori iklan khusus. Ya, maksudnya itu ya iklan kita tuh tujuannya untuk apa gitu. Kategorian selain penjualan tuh tujuannya apa gitu. Mau menyangkut tentang isu sosial, pemilu, politik, tentang kredit, pekerjaan atau perumahan gitu. Tapi karena contohnya kita akan menjual barang lah gitu, misal barang yang akan kita apa itu baju lah contohnya. Ya udah, ini kosongkan aja, nggak masalah. Jenis pembelian lelang itu settingan Facebook lah ya. Tujuan kampanye penjualan ya, itu tadi kan kita udah pilihan di penjualan. Katalog ada, kita tidak punya. Uji A split B. Maksud uji A split B ini ya, kita membuat si campaign ini, kampanye ini sebagai uji testing kita. Nah, kita nanti buat campaign, misalnya ada 3 campaign kita buat. Nah, kita pilih uji, kita klik ini. Dia jadi campaign itu akan jalan dalam beberapa hari lah gitu ya kan, sesuai dengan yang kita setting. Nah, nanti di antara 3 itu mana yang paling bagus, dia akan mati dengan sendirinya campaign tersebut, dan itu bisa menjadi evaluasi otomatis kita sama kita lah ya. Kita menguji si campaign itu bagus atau tidak. Nah, jika bagus kita bisa melanjutkannya, jika tidak ya matikan aja. Yang dikatakan bagus dalam kampanye itu ya, yang pertama dia murah, biaya iklannya itu murah. Yang kedua, jangkauannya banyak, paling banyak di antara yang lain. Dan yang ketiga, untuk orang pilihan add to cart-nya ya, add to cart atau penambahan keranjang, orang yang ngeklik untuk benar-benar untuk beli, yang udah masuk ke pesan kita, nah, banyak juga. Pengoptimalan anggaran kampanye atau campaign budget optimize. Nah, itu bahasa Inggrisnya ya. Maksudnya itu ya, kita satu kampanye kita budgetkan, kita batasi budgetnya. Nah, misalnya anggaran hariannya itu 200.000. Jadi satu hari untuk satu campaign itu 200.000. Nggak bisa lebih, tapi bisa kurang. Nah, itu hebatnya. Jadi kalau begitu ini dia, ini anggarannya, jika sudah terkena biaya 80.000 nanti di sini, jumlah dibelanjakannya sudah kena 200.000, maka dia campaignnya akan otomatis berhenti. Mana tadi ya? Oke. Lalu di sini di anggaran kampanye ini ada namanya anggaran sepanjang masa promosi. Maksud anggaran sepanjang masa promosi ini, campaign itu aktif terus sampai budgetnya itu ya ini. Maksud kita bisa selama Anda tidak membelanjakan tujuan lama, kita bisa setting misalnya 200.000 aja lah, 200.000. Jadi sampai dia menyentuh 200.000, cost-nya itu, jumlah yang dibelanjakannya itu 200.000, dia akan mati. Kalau ini setiap hari, jadi dalam satu hari tersebut, jika dia mencapai 200.000, dia mati dengan otomatis. Kalau ini yang tadi satu lagi itu berbeda. Nah, ini sepanjang masa promosi, jadi selama iklan kita aktif, nah itu dia kira-kira. Kita bikin 100.000 aja lah. Nah, lalu kita masuk ke bagian ad set atau set iklan. Kita edit. Nah, di sini set iklannya. Di sinilah ini hal yang paling penting dia. Hal yang paling penting akan kita lakukan untuk men-setting iklan kita. Tujuan kita kemana? Target kita kemana? Pasar kita itu apa? Ini dia. Karena kita ingin ke situs web lah misalnya ya kan. Nih. Jadi kita klik situs web. Lalu kita pilih pixel. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, pixel. Dia untuk pixel ini kode. Dan ini kode yang akan kita masukkan ke website kita nanti ya. Kebetulan website saya sudah mati ya.
website saya sudah mati, jadi tidak bisa dikunjungi lagi ya. Memang ada sih, masih ada sih namanya, domainnya masih aktif, cuman postingnya sudah mati. Nah, di pixel ini kode inilah yang akan merekap segala aktivitas si customer terhadap iklan kita, mulai dari itu like, comment, share, dia klik, bahkan klik juga dia akan merekap semua datanya. Nah, lalu peristiwa konversi, peristiwa dari pixel ini saya biasanya pilih ini, tambah ke keranjang atau add to chart. Jadi setiap orang yang ngeklik iklan kita, itu masuk ke bagian sini. Mana dia namanya? Oh, di sini belum ada nampaknya. Mungkin kita bisa setting dari tanggal ini lah ya, ke sini. Oh, tidak ada juga. Udah lama sekali sih saya tidak menggunakan hal itu ya. Ada juga ya. Oh ya, berarti sudah tak ada lagi lah ya. Saya memang sudah lama nggak menggunakan ini lagi. Jadi di sini dia add to chart, dia setiap orang klik iklan kita itu dia masuk ke bagian, ada klik dari sini hasilnya itu satu misalnya, setiap orang klik satu lah muncul gitu, orang klik satu ya satu muncul. Nah, ini maksudnya tanda seru ini karena Facebook ini, pixel ini belum ada rekapan datanya ya, belum ada rekaman datanya. Lalu masuk ke bagian optimal ya, ini dia, optimal atau pengoptimalan. Ini bisa kita setting ya, tapi ini kita karena kita sudah menggunakan di sini tadi. Ini kita aktifkan. Anggaran terlalu rendah ya, sudah bikin 200.000 ya defaultnya. Oh, bisa 200.000. Kita setting tadi ya kan di anggaran budget kita, atau ya udah kita matikan aja lah misalnya. Ini dia. Lalu setelah kita ini ya, baru kita masuk ke bagian pemirsa. Nah, ini dia. Di bagian pemirsa ini kita bisa menargetkan lokasinya, lokasi itu di mana. Orang berada tinggal di sini, kita mau cari lokasi lagi bisa, kita jelajahin ya kan. Kita mau cari kayak gini bisa, atau kita mau misalnya kita bikin ini dia wilayah mana, itu bisa kita targetkan semuanya. Nah, termasuk cari lokasi, misalnya Indonesia ya kan, kita mau cari Indonesia tadi. Ya udah, dia nanti iklan kita tuh seluruh Indonesia, atau bahkan orang menyukai Indonesia, orang yang pernah tinggal di Indonesia. Nah, ini dia, orang yang tinggal atau baru-baru ini berada di lokasi ya kan, di Indonesia, ya udah muncul semuanya. Lalu berdasarkan umur ya, di sini umurnya bisa kita setting dari 13 tahun, tapi karena kita ingin mencari penjualan ya, biasa rata-rata kita harus bisa berpikir ya kan, bahwasanya orang yang benar-benar udah bisa menghidupi dirinya sendiri, atau minimal dia bisa mencari untuk dirinya sendiri, itu di angka 21 ke atas. Nah, di umur 21 ke atas ya. Nah, ini misalnya di sini ini nggak mungkin lah 65 ya kan, itu tua banget sih, jarang sih orang yang tua-tua banget itu udah punya Facebook ya kan, dan megang gadget. Memang ada beberapa, itu ada, tapi tidak semua. Nah, kita optimalkan lah misalnya di angka 50 tahun, masih ada lah. Jenis kelamin, nah jenis kelamin kita bisa pilih, gender itu laki-laki atau perempuan. Kita ingin menjual barang perempuan, ya udah kita tinggal klik perempuan. Kita ingin menjual barang laki-laki atau brand laki-laki ya bisa juga kita klik laki-laki, atau semua mencakup keseluruhannya, itu lebih baik lagi, lebih luas lagi jangkauannya. Nah, penargetan terperinci. Nah, ini maksudnya kita bisa menargetkan apa yang dia sukai, apa yang dia minati, perilaku itu seperti apa. Nah, misalnya kita tidak ngerti, bisa ada di bagian ini misalnya kita menargetkan cash on delivery ya,
setiap orang yang suka cash on delivery atau COD ya, setiap orang ingin COD gitu, orang yang suka dengan COD, setiap kali belajar di COD, ya udah, si Facebook akan mencari orang yang minatnya seperti ini. Kita bisa berdasarkan demografinya nih, berdasarkan pendidikannya bisa juga. Tingkat pendidikannya itu apa? Gelar asosiat, gelar dokter, magister, profesional, lulusan perguruan tinggi, lulusan SMA. Nah, bisa kita targetkan lagi. Bidang studinya itu, ini kita mencari manual ya. Sekolahnya juga, tahun kuliahnya. Nah, dari tahun berapa sampai tahun berapa itu bisa kita targetkan. Berdasarkan keuangannya, pendapatannya itu berapa, di kisaran berapa, 10%. Ini biasanya ini masih, kalau berdasarkan pendapatan ini masih untuk wilayah Amerika ya. Itu ini tidak disarankan menggunakan itu, kecuali target pasar ke Amerika sana nggak masalah. Peristiwa penting, ini juga bisa target kita berdasarkan demografinya ya kan. Pekerjaannya apa, jabatannya apa, industri ya kan, dia bekerja di bagian mana, itu bisa kita target. Lalu kita bisa menargetkan berdasarkan minatnya itu tentang apa. Kita menjual tentang apa, misalnya kita jual baju, ya udah kita klik ini baju dan busana, aksesoris fashion. Kita mau jual apa tadi, gaun. Lalu orang mencari barang mewah, orang yang suka belanja online, orang yang suka pergi ke toko butik. Kita bisa menargetkan itu semua menjadi masalah, dan masih banyak lagi. Lalu kita kecualikan, maksudnya di sini hal yang kita tidak inginkan gitu. Kita tidak ingin si Facebook itu mencari orang yang bukan target pasar kita. Contohnya anak SD, sekolah dasar. Mana tuh dia? Oh ini, misalnya sekolah dasar lah ya kan. Ya anak-anak yang sekolah dasar tuh gitu ya kita Facebook itu bakal berusaha menyingkirkan orang-orang yang atau anak-anak SD gitu ya kan. Tapi nggak mungkin sih ya kan, biasanya ada juga mama ya, ibu-ibu lah gitu, atau perempuan yang mungkin mengajar di SD gitu. Itulah misalnya kira-kira lah. Lalu maksudnya tentukan lebih lanjut lagi, ini maksudnya penjabaran dari yang ini. Contohnya kita tadi ini apa, menargetkan orang yang suka dengan barang mewah. Dengan barang mewah itu contohnya apa? Misalnya barang mewah ya kan. Barang mewah. Orang yang suka bernilai barang tinggi di mana, di Indonesia misalnya. Lalu bisa kita targetkan barang mewah itu contohnya misalnya berlian. Orang yang menyukai berlian. Itu bisa kita targetkan. Nah, lalu ini dia. Nah, di sini semua itu tadi kita ada kan menggunakan namanya custom audience. Custom audience itu ada di sini dia. Gunakan pemirsa nih. Di pemirsa khusus ini. Ini kita ada lagi cara membuatnya, itu nanti lah. Buat baru juga bisa dari sini. Pemirsa serupa atau pemirsa khusus. Lalu penempatannya. Kita ingin menempatkan iklan kita itu di mana? Kalau kita pilih otomatis, ya otomatis si Facebook itu menempatkan ke seluruh yang terintegritas di Facebook ya. Atau kita ingin menempatkan manual juga bisa, kita menentukan perangkatnya apa aja, semua perangkat. Atau kita memilih perangkat seluruh juga bisa, desktop. Jadi setiap orang yang login di Facebook menggunakan desktop atau komputer itu tidak akan muncul. Atau kita memilih seluler, kita matikan, desktop kita hidupkan. Ya setiap orang yang menggunakan seluler atau HP itu nggak bakal muncul iklan tersebut. Cuman saran saya gunakan dua-dua. Tapi lebih kalau kita misalnya penjualan kita seperti barang-barang yang bisa dibilang untuk kegunaan HP, ya seluler aja lah. Karena rata-rata orang banyak login Facebook dari handphone ya atau seluler ya. Nah, lalu platformnya. Ini platformnya yang maksud tuh yang media sosial yang terhubung ke Facebook. Facebook ini Business Manager ya, ada Facebook, Audience Network, Instagram, Messenger, itu kita klik aja semua, nggak masalah. Kita tinggal bisa sesuaikan lagi ini mau muncul di mana iklannya, contohnya seperti ini.
mau muncul di reels juga bisa, atau cerita story ya kan. In-stream ini biasanya penempatannya di ini ya, orang yang ini nonton video gitu di Facebook tuh kan ada namanya fasilitas live streaming ya kan. Nah, di situ muncul dia overlay reels, bagi pencarian, pesan ya. Nah, ini bersponsor. Nah, ini orang yang bersponsor ya. Bersponsor. Di artikel juga bisa, situs aplikasi. Tapi saran saya untuk misalnya untuk penempatan tuh pilih otomatis aja lah. Itu opsional yang paling baik ini. Opsi lebih lanjut, nah ini tidak ada, tidak usah. Jadi baru kita masuk ke ads. Nah ini dia ads atau iklan. Nah di sini iklan, kita bisa tentukan nama iklan kita apa. Misalnya kita bikin iklan 1. Nah, serba satu. Ini maksudnya halaman Facebook pic yang akan kita gunakan, halaman yang di Facebook akan kita gunakan. Sebelum kita menggunakan ini, kita menggunakan Business Manager, kita harus menyiapkan sebuah halaman ya di Facebook tersebut untuk ini tadi kita iklankan, apa yang akan kita apa yang akan kita iklankan atau apa yang kita promosikan. Jadi si Facebook itu tidak menggunakan identitas asli kita, tapi menggunakan identitas si halaman tersebut. Instagram ya kan, karena kita tadi ada checklist Instagram di sini ya, atau otomatis tadi ya. Maka dari sini ada muncul, kita tinggal hubungkan akun Instagram kita yang udah kita buat. Lalu ini sumber materinya. Nah, sumber materinya kita menggunakan inilah yang manual juga bisa. Menggunakan gambar atau video. Maksudnya iklan kita itu ingin menggunakan gambar atau video. Nah, contohnya nanti ya kan. Nah, di sini karena saya sebelumnya ada lah yang menggunakan itu ya. Video kita coba tes. Oh, ada. Nah, ini dia. Contoh iklan video yang akan kita apa ya kan sudah kita upload. Nah, beginilah kira-kira contohnya nanti. Oke. Nah, beginilah contoh-contoh iklan yang akan muncul nanti di Facebook itu ya, di kabarnya, di berandanya. Nah, muncul di beranda video, muncul di reels nanti begini, di in-stream. Lalu teks utama, maksudnya ini caption yang akan kita gunakan. Misalnya kita ingin menggunakan, karena saya sudah pernah membuatnya ya kan, membuat hal yang bisa mungkin menarik lah ya kan. Nah, bisa kita buat seperti ini contoh ini, karena saya sebelumnya sudah pernah buat ya. Jadi kira-kira kurang lebih seperti inilah, tampil cantik dengan pesona ya kan, dengan fashion viral ini. Nah, kita membuat sebuah caption yang menarik untuk si customer kita, atau istilahnya itu copywriting itu harus menarik, memang harus menarik dan wajib menarik untuk sebuah iklan. Nah, judulnya mungkin di sini dia biasa muncul nama itu. Judul ini bisa dikosongkan bisa tidak, ini juga opsional ya kan, ini nggak terlalu diisi juga nggak masalah. Baru tombol ajakannya itu bisa selengkapnya, maksudnya itu nanti di sini tuh ada muncul kayak pilihan itu untuk ngeklik ya. Ngeklik tombol itu apa pembacaan selengkapnya misalnya gitu. Nah, lalu kita pilih ke situs webnya apa ya. Ini user experience nih ya, untuk penguploadan ke perangkat seluler atau ke HP. Jadi kita pilih ini aja lah ya, karena kita ingin ke website gitu, atau kita kalau punya website ya kan, kita ketik nama website kita, lalu kita nanti begitu udah selesai, ini semua udah siap, tinggal terbitkan saja. Nah, nanti begitu sudah terbit, nanti hal yang muncul itu seperti ini contohnya. Nah, ini contoh yang sudah berhasil ya. Nah, ini karena saya matikan, kita aktifkan. Nah, begini dia. Ini iklannya udah aktif. Ini contoh, kita hapus lagi dulu kita buat ya. Nah, ini contoh iklan yang sudah aktif. Nah, ini dia. Sudah kita buat. Nah, ini set 1, set 2. Nah, ini muncul dia, ada ads-nya nanti muncul. Bisa muncul di HP. Ya, seperti ini kira-kira contoh yang munculnya nanti, ya kan? Nah, kurang lebih seperti itulah iklan yang akan kita jalankan nanti.
Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pamit dulu ya. Mungkin ini materi yang sudah bisa saya jelaskan ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.